Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Kali ini kakak akan membahas soal-soal yang telah dikirimkan ke kakak ya. Ini adalah kumpulan soal-soal konsul yang udah dikirim melalui WA ataupun Telegram. Oke, kita bahas ya. Kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, untuk soal yang ini, gimana kak untuk mendapatkan polanya? Ternyata pada soal ini, polanya itu adalah 3 kita kalikan dengan 14 itu sama aja dengan gitu ya, 31 ditambah 18 dikurang 7. 18 dikurang 7. Oke, kita selesaikan ya. 3 dikali dengan 14 itu hasilnya adalah 42, sama dengan 31 ditambah 18 dikurang 7 itu hasilnya adalah 11. Maka di sini 42 sama dengan 42. Tepat ya? Oke, karena yang diminta adalah sikinya, dengan pola yang sama kita buat, berarti 2 dikali ki adalah 30 ditambah dengan 5 dikurang 17 ya. Oke, berarti ini menjadi 2 ki sama dengan 30, ini jadi dikurang ya 12. Oke, berarti 30 kurang 12 berapa? 18. 2 ki-nya sama dengan 18, maka ki-nya adalah 9. Jawabannya yang benar adalah yang A. Gampang ya? CGS. Jam enggak? Soal. Kita lanjut soal berikutnya. Nilai A yang melengkapi pola bilangan pada gambar berikut adalah, kita cek ya, hubungannya adalah 21 ditambah 10 ditambah dengan 8 ditambah dengan 5 itu sama dengan 22 kali 2 gitu ya. Nah, 21 tambah 10 berapa? 31 tambah 8 itu jadinya 39. 39 tambah 5 hasilnya adalah 44. 22 kali 2 berapa? 44, sama ya. Berarti di sini dia ada dikali 2 penambahannya, ini dia. Oke, berarti kalau yang diminta adalah nilai si A-nya, kan ini sama aja dengan 21 tambah 12 tambah 10 tambah dengan 5 sama dengan 2A. 21 ditambah 12 itu hasilnya adalah 33. 33 tambah 10 43. 43 tambah 5 adalah 48. Maka 48 sama dengan 2A. A-nya berapa? A-nya 48 bagi 2, 24. Maka jawabannya adalah yang A. Gampang ya? CGS. Jam enggak? Soal. Oke, untuk soal ini ada kakak tambahkan. Untuk gambar yang pertama itu bukan 20 tapi 200 ya, supaya tepat jawabannya ada. Nah, kita lihat polanya ini gimana kak? Ternyata polanya adalah 20 ditambah dengan 55. Oke, kita kalikan dengan ini ya. Kita kali dengan si 8 dibagi dengan 3. Nah, ini hasilnya adalah 200 yang di tengah. Kita cek 20 tambah 55 berapa? 75 ya. 75 dibagi 3 itu 25. 25 dikali 8 tepat ya? 200. Sama ya? Oke, berarti dia untuk gambar yang ketiga gimana? Sama, kita buat polanya. 90 ditambah 50. Kita kali 5 bagi dengan 5. Ya dah, 90 tambah 50 berapa? 140. Maka jawabannya adalah yang B. Gampang ya? CGS. Jam enggak? Soal. Pola operasi bangun pertama dan bangun kedua adalah sama. Berapa nilai X? Nah, untuk soal yang ini kakak masih agak ragu ya untuk menjawabnya. Nanti boleh kalau misalkan ada variasi yang lain boleh di chat ke kakak, bisa dari WA atau dari Telegram. Nah, kalau bentuk yang kakak dapat ini ada penambahan angka yang lain, yaitu tepatnya di angka 5. Angka 5 ini kita jumlahin 11. Ini berarti kakak buat dulu ya. Ini 5-nya kita tambah 11, hasilnya menjadi berapa nanti? 16 ya. Nah, hubungannya jadi gimana kak? Berarti nanti 2 dikali dengan 16 dikurang dengan 4
kali 6 hasilnya adalah 8. 2 kali 16 itu 32, 4 kali 6 itu 24. Kita kurangi hasilnya 8 ya. Pas ya. Nah, maka dari sini ini juga sama. Ini 5 tambah 11 hasilnya adalah 16 kan? Maka menjadi 3 dikali dengan 16 dikurang dengan 2 kali 6 sama dengan si X. 3 kali 16 itu 48 dikurang 2 kali 6 itu 12 sama dengan X. 48 dikurang 12 hasilnya adalah 36. Maka X-nya 36, jawabannya yang D gitu ya. CGS. Jam enggak soal. Nanti kalau ada dapat yang bentuk variasinya tanpa ada penambahan 11, silakan chat kakak ya, supaya kakak lihat gitu ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Di sini ada A, B, B, kemudian C. Hubungannya gimana? Ini kita ubah dulu ke dalam bentuk angka. Kalau A itu adalah 1, B adalah 2, C-nya itu 3. Hubungannya berarti ketika A ditambah B ditambah dengan C, kita bagi 3, ini hasilnya adalah si B. Sebagai bukti, 1 tambah 2 tambah 3, 6 ya. 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 itu siapa? 2 itu si B kan? Oke, kemudian yang B, C, C, G gimana? Sama juga, B tambah C tambah G dibagi dengan sesuatu, itu hasilnya harus sama dengan si C. C itu berapa? 3 ya. Kalau B tadi 2 tambah 3. Nah, kalau untuk si G itu pada urutan ke berapa? Urutan A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah, berarti dia pada urutan ke 7 ya. Ini berarti tambah 7. Nah, 2 tambah 3 tambah 7 itu hasilnya adalah 12. 12 bagi berapa supaya 3? Berarti 12 bagi 4. Nah, maka bentuknya gimana? Pembaginya bertambah ya. Awalnya 3, sekarang 4. Otomatis untuk gambar yang terakhir menjadi C tambah D tambah X dibagi dengan 5 pembaginya ya. Itu harus sama dengan si D. Berapa nilai C? C-nya 3, D-nya 4, ditambah sesuatu kita nggak tahu, X-nya tadi yang ditanya ya, D-nya 4. 4 kali 5 berapa? 20 ya. Berarti X-nya adalah 20 dikurang dengan 7. Berapa 20 kurang 7? Hasilnya adalah 13. Nah, urutan yang ke-13 itu siapa? Kita sampai si J. J itu sampai 10 ya. Kemudian K, L, M. Berarti dia si M. Maka jawabannya adalah yang C. Gampang ya? CGS. Jam enggak soal. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya ya. Ini huruf yang tepat untuk menggantikan X adalah, jadi X-nya ini yang kita ubah menjadi apa? Nah, kita buat dulu urutannya. Kalau di sini ada A, B, D, H. A, B, D, H itu berapa aja? Kita cek ya. Kita tuliskan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, otomatis kalau dari sini kita dapat bahwa A itu adalah 1, B itu 2, D itu 4, H itu adalah 8. Nah, ini hubungannya gimana Kak? Ternyata ketika kita jumlahkan 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 8, ini hasilnya adalah 15. Nah, CB, C-nya 3, B-nya 2, F-nya 6. Kalau kita jumlahkan 3 tambah 2 tambah 6 tambah si X, ini harus sama dengan 15 juga ya. Nah, berarti X-nya itu adalah 15 dikurang dengan 11, hasilnya adalah 4. Siapa yang 4? 4 adalah si D kan. Maka jawabannya pilihannya yang A. Gampang ya? CGS. Jam enggak soal. Nilai 11 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah. Nah, hubungannya gimana untuk segitiga P? Ternyata hubungannya ketika 48 kita bagi dengan 3 kurang 5, hasilnya adalah 11 gitu ya. Nah, berarti
Kalau 48 bagi 3 kan 16. 16 dikurang 5. Tepat ya, hasilnya adalah 11. Maka untuk segitiga Q gimana Kak? Sama polanya kita buat. 36 bagi 2 kita kurang 6, itu hasilnya yang tanda tanya. 36 bagi 2 berapa? 18 ya. 18 ketika kurang 6 hasilnya adalah 12. Maka jawabannya adalah yang B. CGS. Cem gak soal. Nilai Y yang tepat untuk mengisi pola pada gambar adalah, nah bentuk untuk soal ini polanya adalah 2 kita kali 3 kita kali 4, ini kita kuadratkan dan dibagi 2, hasilnya adalah 288. 2 kali 3 6 ya, 6 kali 4 24. 24 pangkat 2 berarti sama aja dengan 24 kali 24 bagi 2 gitu ya. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Nah, 12 kali 24 itu adalah 288. Nah, untuk yang gambar ketiga gimana? Maka tinggal kita cari saja. Bentuknya adalah 2 dikali dengan 5 dikali dengan 3. Ini pangkatkan 2 dibagi dengan 2, hasilnya adalah si Y. Oke, 2 kali 5 berapa? 10 kali 3 30. 30 pangkat 2 900 ya. 900 dibagi 2 adalah 450. Maka jawabannya adalah yang B. Gampang ya? CGS. Cem gak soal. Soal selanjutnya, jika M pulpen dibeli dengan harga N rupiah per buah dan N pulpen dibeli dengan harga M rupiah per buah, maka harga pulpen tersebut per buah adalah, jadi sini kita buat aja rumus kata-kata ya. Gimana tuh persamaan mencari kata-kata? X kata-kata adalah X1 dikali dengan jumlahnya ya, berarti jumlahnya kita sebut misalkan N. N1 ditambah X2 dikali dengan N2 dibagi dengan N1 ditambah dengan N2. Oke, sekarang X1 nya awalnya itu adalah harganya. Harganya berapa? Harganya dia jika M pulpen dibeli dengan harga N rupiah, berarti ini N dikali jumlahnya apa? M ditambah dengan X2 nya gimana? X2 nya itu adalah harganya M rupiah dibeli dengan N ya, berarti M dikali dengan N dibagi dengan N nya tadi apa? Jumlahnya ya. Nah, ada M pulpen dan ada N pulpen, berarti M ditambah dengan N. Otomatis kalau dia seperti ini berarti menjadi apa? Yang di atas adalah 2MN gitu ya, dibagi dengan M tambah N, itu adalah harga per buahnya. Maka apa jawabannya? 2MN per M tambah N. Jawabannya adalah yang C. Gampang ya? CGS. Cem gak soal. Oke, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P nilai maksimum dari X tambah 2Y. Ingat ya, karena nilai maksimum X tambah 2Y, berarti kita ambil aja Y yang paling maksimal dulu. Kenapa? Karena Y-nya itu dikalikan 2. Coba kita lihat Y itu berada di mana? Antara 0 sampai dengan 6 ya. Oke, boleh 0, boleh 6. Berarti kita ambil maksimalnya adalah 6. Kalau Y-nya kita ambil sama dengan 6, X tambah Y kan lebih kecil sama dengan 7, berarti maksimalnya 7 ya, otomatis X nya 1. Nah, tinggal masukin 1 tambah 2 kali 6, berarti hasilnya adalah 13. Itu untuk si P. Kalau Q gimana Kak? Q adalah 19% dari 35. Nah, ini 19% kita hitung aja 20, misalkan 20 dikali 2 dikali 35 70 ya, berarti kan yang jelas ini lebih kecil dari itu 7 kan, maksimalnya kan 7 kan. Nah, maka apa hubungannya P dengan Q? Ya otomatis nilai si P lebih besar dari nilai si Q. Maka jawabannya adalah yang A. Gampang ya? CGS. Cem gak soal. Ini adalah soal yang terakhir ya. Kakak cukupkan untuk pembahasan soal-soal konsul yang udah di chat ke kakak. Nanti kalau ada soal-soal lain boleh di chat ke kakak biar bisa dikerjakan. Nah, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar dimanapun adik-adik berada.
saling mendoakan agar adik-adik lulus di PTN dan jurusannya masing-masing. Amin ya Allah. Dan jangan lupa juga, ini udah di 10 malam terakhir ya, lebih banyak lagi, lebih tingkatkan ibadahnya di 10 malam terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.